Sinopsis: terpaksa menikahi tuan muda pada episode yang ke-150, kecurigaan Abimana pada Kinanti. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada episode yang ke-150 sudah tayang pada Kamis 6 Januari 2022. Semakin mengunjungkan hati pemirsa, hubungan Kinanti Lestari dan Abimana Suedirja atau Tuan Muda semakin seru diikuti. Kinanti berbohong alasan mau pergi beli pembersih muka. Kinanti pergi bersama supir, lalu Abimana curiga dan mengikutinya. Ternyata Kinanti pergi ke ATM. Abimana pikir ruang ATM tersebut buat Herman. Ia mencoba mendatangi Herman, dia malah salah sangka. Sesampainya di rumah, Kinanti menyimpan uangnya dan menyadari ternyata Abimana gak ada di kamar. Kinanti tanya ke Juni, dia bilang gak tahu. Lalu tanya ke Satpam, bilang kalau Abimana pergi membuntuti mobil Kinanti. Kinanti panik, takut Abimana tahu. Kinanti melihat gelagat Abimana, ternyata Abimana sedang bersantai. Abimana meminta Kinanti untuk membaca air hangat. Kinanti pun bergegas ke dapur tanpa membawa HP. Abimana langsung cek HP Kinanti lalu cari historis chat, tapi gak ada yang mencurigakan. Sementara itu, Amanda mencoba melamar kerja di sebuah tempat penitipan anak. Amanda pun diterima dan bertemu dengan Rendra. Rendra terpesona dengan pesona Amanda dan mengaguminya. Kinanti aja Abimana buat cari furnitur bayi saat makan siang di luar. Abimana dan Kinanti tidak sengaja bertemu Karina yang lagi makan siang sama Dion. Kinan curiga sama Karina sampai telepon Herman. Karina pun jadi tidak nyaman dan ajak Dion pergi dari tempat itu. Dion terang-terangan mendekati Karina. Amanda mulai bekerja, dia terlihat senang dan menikmati pekerjaan barunya. Ternyata teman kerjanya yang bernama Rendra diam-diam memperhatikan Amanda. Rendra pura-pura izin mau fotoin Amanda buat brosur iklan daycare mereka di internet. Tapi sembari candid foto Amanda. Awalnya Amanda senang sama sikap Rendra yang sopan dan baik. Namun lama-lama Amanda serba salah karena Rendra menunjukkan perhatian yang lebih dari teman. Saat pulang dari rumah Rini, Davi tidak sengaja melihat postingan Amanda berisi foto dia saat ngurus daycare. Davi jadi penasaran dan mendatangi tempat itu. Amanda pun terkejut Davi tiba-tiba datang. Mereka pun ngobrol. Davi mengatakan dia senang melihat Amanda sudah kembali membaik. Amanda tanya apa sudah ada perkembangan soal kasus Radit. David bilang belum ada. Amanda berharap agar kasus cepat selesai. Karena Amanda capek dianggap jadi jahat terus. Saksikan terus keseruan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antv. Terpaksa Menikahi Tuan Muda di episode 145, Kinanti dibawa ke rumah sakit. Sinopsis sinetron unggulan di Antv Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 14 tayang hari ini. Melanjutkan episode sebelumnya, Terpaksa Menikahi Tuan Muda pada episode 145 yang tayang hari ini diceritakan bahwa Kinanti sakit perut hingga seisi rumah panik kecuali Anita. Terpaksa Menikahi Tuan Muda tayang perdana pada 9 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB di stasiun televisi Antv. Sinetron produksi Verona Pictures ini dibintangi oleh Chris Lauren dan Alicia Lunita sebagai pemeran utama, serta Rio Konsur dan Debesa Tamara sebagai pendamping mereka berdua. Jalan cerita menikahi Tuan Muda di episode 145 tanpa berlama-lama, hanya dengan memakai pakaian tidur, Abimana langsung membawa Anita ke rumah sakit. Ternyata Kinar hanya mengalami sakit perut biasa hingga kembung karena salah makan. Akhirnya hanya diberi obat agar gas dalam perut keluar dan dirinya sembuh. Sementara Radit terlihat senang karena banyaknya uang donasi yang masuk ke yayasan. Lalu Joko bercerita tentang Amanda yang mencurigai Radit. Amanda yang sedang tidur tiba-tiba terbangun merasa ada yang masuk ke rumah hingga dirinya menjadi was-was. Ternyata Joko lah yang sembunyi-sembunyi masuk ke rumah berniat untuk menghabisi Amanda. Tidak tinggal diam, Amanda berusaha melawan dan terjadi perkelahian hingga saat Amanda sudah babak belur, David datang menyelamatkan Amanda. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Joko akhirnya kabur. Setelah itu Amanda mengucapkan terima kasih, namun setelahnya menyuruh David pergi. Dirinya masih sakit hati dengan ucapan David sebelumnya. Kinan, Abi, dan Oma Rima jenguk Reno dan Ana. Dokter katakan kalau sore itu juga Reno dan Ana sudah boleh pulang. Oma Rima pun tanya soal kondisi rahim Ana. Dokter bingung dan mengatakan kalau Ana tidak pernah hamil, bahkan sedang datang bulan. Saat itu Ana terus terang ke semua kalau dia memang gak hamil. Tes waktu itu negatif. Anita langsung ketahuan bohongnya dan ditegur habis-habisan sama Oma Rima. Anita ngeles lalu Kevin WA. Anita pun pura-pura pamit mau ke apotek. Tapi enggak sangka Kinan lihat Anita
lagi berduaan sama Kevin di kafetaria. Kinan juga shock lihat Kevin pegang tangan Anita. Kinan penasaran dan coba dekati. Kinan pura-pura tanya maksud kedatangan Kevin. Kevin dan Anita terlihat gugup. Anita lalu pamit sebentar dari Kevin dan ternyata labrak Kinan. Anita minta Kinan jangan ikut campur sama urusannya. Kinan pun makin curiga ada apa-apa di antara Anita dan Kevin. Tapi Kinan enggak berani ngomong dulu ke Abi, tunggu punya bukti kuat dulu. Amanda lihat Joko teleponan sama si bos. Dari pembicaraannya Joko akan bertemu si bos besok. Amanda jadi penasaran dan pengen tahu. Amanda mulai cari tahu lagi soal pemilih yayasan itu ke Pak Ahmad, terkesan menutupinya. Amanda jadi makin curiga. Merisa jenguk Herman. Dia beli kue kesukaan Herman dulu. Bersamaan Karina juga mampir ke toko kue, mau beli kue kesukaan klien karena mau meeting. Merisa jadi sindir Karina. Dia bilang Karina istri yang jahat, suami lagi sakit malah ditinggal sendirian di rumah. Karina jadi curiga dan balik tanya dari mana Merisa tahu kalau Herman udah pulang ke rumah. Merisa gugup. Alasan dikasih tahu Kinan. Karina enggak percaya. Mereka jadi ribut lemparan kue sampai toko jadi berantakan. Manajer toko itu marah dan minta ganti rugi ke Herman. Herman di rumah makin mumet mikirnya. Reno dan Ana akhirnya pulang. Reno masih shock dan lemah. Ana berusaha kuat enggak mau manja. Di depan semua orang, Anita terlihat begitu perhatian sama Reno dan Ana. Tapi di saat semuanya enggak ada, Anita mulai memarahi Ana karena udah bongkar sandiwaranya di depan semua keluarga. Ana menangis sakit hati. Dia ajak Reno untuk pindah rumah aja, pisah dari keluarga biar tenang. Reno terdiam shock. Kevin tiba-tiba didatangi debt collector yang nagih hutang ibunya Kevin. Kevin disuruh cari uang secepatnya, kalau enggak mereka bakal habisin Kevin. Kevin panik dan kesal sama ibunya yang pergi meninggalin hutang. Kevin gak punya cara lain selain minta bantuan Anita. Polisi lalu datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil. David kasih tahu Abi. Abi pun minta semua keluarga berkumpul karena polisi mau minta keterangan. Anita langsung panik. Reno tahu kalau ibunya lagi ada masalah. Dia pun tanya. Reno langsung shock saat tahu kalau Anita yang suruh orang buat potong rem itu. Jangan lewatkan Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap hari pukul 18.30 WIB di Antv.